Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 335 Orang Tua Cabul. Chu Feng, bahkan aku, Gubo, sangat percaya dan tidak meragukan bahwa kamu adalah seorang jenius, jadi kamu tidak dapat meragukan dirimu sendiri karena fakta membuktikan bahwa bakatmu benar-benar jauh di atasku dan Jie Bufan. Setahun yang lalu, aku dan Jie Bufan sudah berada di level 7 Origin Realm, dan dalam waktu 1 tahun, kami berdua telah melangkah ke level 9 Origin Realm. Hanya ada jarak 1 langkah dari Profound Realm, dan semua orang merasa bahwa kami berdua adalah jenius karena kami dapat mencapai langkah ini di usia ini. Namun Chu Feng, kau dan aku memiliki usia yang sama. Setahun yang lalu, kau hanya berada di level 1 Origin Realm namun mampu menahan tekanan yang tidak dapat kutahan maupun Jie Bufan di Asura Ghost Tower. Kau bahkan mampu mengalahkan Jie Bufan seperti anjing yang kultivasinya berada 6 level di atasmu. Saat ini, dalam waktu 1 tahun, kau melangkah ke alam origin tingkat 9 dari alam origin tingkat 1 dan mengejar tingkat kultivasi milikku dan milik Jie Bufan. Aku sangat mengagumi kecepatan kultivasi bela diri seperti itu karena aku merasa bahwa di antara orang-orang seusiamu, sudah tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan denganmu. Saat Gubo berbicara, dia sedikit terharu karena sebelumnya dia telah menemukan bahwa Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya, bahwa kultivasi Chu Feng saat ini sama dengan dirinya karena dia juga seorang kultivator di alam origin tingkat 9. Kecepatan itu membuatnya merasa terkejut dan mendesah kagum. Saudara Gubo, terima kasih atas pengingatmu. Aku, Chu Feng, sangat senang bisa mengenal teman sepertimu. Setelah mendengar perkataan Gubo, Chu Feng pun tersenyum bahagia. Bukannya dia tidak mengerti maksud Gubo, pada kenyataannya, Chu Feng, dari awal hingga akhir, penuh dengan keyakinan dan harapan tentang masa depannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Gubo akan sangat menyukainya. Bagaimanapun, orang-orang seperti Gubo yang terlahir luar biasa dengan bakat yang sangat kuat seharusnya sangat bangga pada diri mereka sendiri. Namun, Gubo tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengakui kekuatan Chu Feng dan bahkan merasa bahwa Chu Feng lebih kuat darinya. Baru saja, dia bahkan tanpa ragu memberikan informasi yang dia dapatkan dari World Spirit Guild kepada Chu Feng. Itu menunjukkan bahwa dia sangat mempercayai Chu Feng. Jadi, itulah sebabnya Chu Feng senang. Chu Feng merasa bahwa Gubo adalah teman yang bisa ia dapatkan, dan saat ini, yang paling ia butuhkan adalah teman yang bisa membuatnya membuka hatinya. Teman sejati. Pada periode waktu berikutnya, hampir setiap hari, Gubo datang ke tempat Chu Feng berada untuk mengobrol dengannya, untuk membahas tentang teknik pembentukan roh serta hal-hal tentang kultivasi bela diri. Hubungan antara keduanya juga semakin dekat, dan mereka menjadi teman yang membicarakan segala hal yang mungkin. Dan saat Chu Feng dan yang lainnya dengan nyaman menghabiskan hari-hari di villa bergengsi, pemilihan pesta pernikahan juga berlangsung. Akhirnya, setelah beberapa saat penyaringan, di dalam kota luar villa bergengsi itu, puluhan ribu orang sudah berdatangan. Orang-orang itu datang dari mana-mana, dan kebanyakan dari mereka adalah generasi muda. Namun, ada juga orang-orang yang lebih tua. Namun, berapapun usia mereka atau dari mana mereka berasal, mereka dibekali dengan kekuatan tertentu, dan mereka semua memiliki tujuan yang sama. Yaitu, untuk pesta pernikahan di villa terhormat. Pada hari ini, mereka semua berkumpul di luar kota villa bergengsi karena ujian kualifikasi pertemuan pernikahan yang telah direncanakan sejak lama akan dimulai hari ini. Lihat, bukankah itu si tua mesum Wang Qiang? Kenapa dia juga ada di sini? Ya Tuhan, pakar senior yang begitu terkenal benar-benar datang untuk menghadiri pesta pernikahan seperti ini. Itu terlalu tidak dapat diterima, bukan? Omong kosong. Pakar senior macam apa dia? Dia manusia hina dan tak tahu malu yang telah melakukan segala macam kejahatan. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh villa bergengsi? Bagaimana mereka bisa membiarkan orang seperti itu masuk? Bukankah mereka hanya membiarkan wanita mereka sendiri dinodai oleh binatang buas seperti itu? Tiba-tiba kerumunan menjadi riuh. Chu Feng memiringkan pandangannya dan melihat ke sekeliling. Dia melihat seorang lelaki tua pendek berambut putih dan kelabu yang berjalan ke kerumunan saat dia ditatap oleh banyak tatapan dan diejek dengan berbagai macam kata. Lelaki tua itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar perkataan orang lain. Dari awal hingga akhir, mulutnya penuh dengan sudut yang disebabkan oleh sudut mulutnya yang terangkat. Matanya dengan gelisah menyapu para wanita cantik di villa bergengsi yang berada di panggung tinggi. Dia asyik melihat-lihat, dan tanpa menahan diri, dia bahkan menjulurkan lidahnya dan menjilati bibirnya. Dia tampak seperti bajingan tua. Namun, meskipun lelaki tua itu tidak sopan meskipun sudah tua, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Dia adalah seorang ahli di alam surga. Gubo, siapa orang tua ini? Mengapa dia begitu terkenal? Sepertinya banyak orang mengenalinya. Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Gubo yang berada di sebelah Chu Feng. Orang tua itu bernama Wang Qiang. Dia juga punya julukan orang tua cabul.
Dia adalah seorang pemerkosa yang nafsu birahinya bisa menutupi langit, dan dia juga seorang pelarian dari banyak provinsi. Poster-poster pencarian telah dipasang di mana-mana di 9 provinsi, dan wanita-wanita yang telah dia perkosa tidak terhitung banyaknya. Gubo menjelaskan secara rinci. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa masuk ke villa bergengsi? Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa orang-orang itu begitu jijik terhadap lelaki tua cabul itu. Itu karena dia benar-benar orang yang tidak disukai yang telah melakukan banyak dosa. Pria tua cabul ini sangat pintar. Meskipun ketertarikannya adalah wanita cantik, dia juga tahu batas kemampuannya. Dia sama sekali tidak akan mengulurkan tangan kotornya kepada kekuatan yang lebih kuat darinya. Justru karena itulah, meskipun lelaki tua cabul itu telah melakukan hal-hal yang sangat buruk, tetapi dia tidak melakukan kejahatan apapun di Provinsi Qin, dia juga tidak memiliki dendam dengan villa terhormat. Jadi tentu saja, villa terhormat tidak akan menolaknya masuk. Selain itu, alasan mengapa villa bergengsi memulai pesta pernikahan ini awalnya adalah agar mereka dapat mengundang beberapa orang untuk membantu mereka menangani binatang buas di Gunung Seribu Monster. Tidak ada alasan bagi villa bergengsi untuk tidak menerima ahli alam surga seperti lelaki tua cabul itu. Gubo menjelaskan. Jadi seperti itu. Sepertinya manusia dan naga bercampur dalam pertemuan pernikahan, dan semua jenis orang akan ada di sini. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Semakin lama, dia merasa bahwa pertemuan pernikahan tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dan setelah lelaki tua cabul itu memulai keributan yang tidak kecil, para tetua pengelola villa bergengsi akhirnya muncul. 5 tetua muncul, dan mereka semua memiliki kultivasi alam surga. Orang yang memimpin bahkan melangkah ke alam surga tingkat 2. Dan menurut kata-kata Gubo, tetua di alam surga tingkat 2 sama sekali bukan eksistensi terkuat di villa bergengsi. Dari situ, orang bisa tahu kekuatan villa bergengsi. Tetapi bagian yang paling penting adalah bahwa tetua itu memberitahu Chu Feng dan puluhan ribu orang lainnya tentang apa yang harus dilakukan seseorang agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan. Pertama-tama saya mewakili pimpinan villa mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir di sini, walaupun jarak memisahkan, untuk hadir di acara nikah villa bergengsi saya dengan ketulusan hati. Demi membalas ketulusan semua orang, dalam pesta pernikahan ini, villa bergengsiku dengan cermat memilih 100 murid perempuan yang luar biasa. Mereka semua memiliki ciri-ciri kecantikan yang istimewa, dan kultivasi serta bakat mereka dikenal baik di generasi mereka. Saya tidak bisa menunjukkan kelebihan mereka dengan kata-kata satu persatu, tetapi saya berani menjamin kepada kalian semua bahwa para wanita di pesta pernikahan villa bergengsi saya kali ini benar-benar yang paling menonjol di benua 9 provinsi. Mereka tidak diragukan lagi layak untuk pria manapun di dunia. Dan sekarang, mereka sedang menunggu kalian semua di kota utama. Mengenai apakah kalian memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan mereka dan siapa sebenarnya yang akan dapat membawa kembali seorang wanita cantik akan bergantung pada kekuatan kalian sendiri.